Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan membahas buku tentang filosofi teras. Sebuah buku untuk pembelajaran ketenangan diri yang memberikan pemahaman tentang latihan mental yang membuat kita menjadi lebih bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maaf teman-teman karena sekarang saya baru upload video karena kemarin baru sakit setelah bertugas menjadi KPPS. Dari berangkat pagi sampai pulang pagi lagi, benar-benar melelahkan. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat kuno yang berasal dari Yunani kuno, namun berkembang sangat pesat di Romawi kuno dan memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah pemikiran Barat dan pemikiran abad ini. Filosofi ini didirikan pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Zeno dari Citium di Athena. Menurut pandangan Stoikisme, kebahagiaan tidak tergantung pada keadaan eksternal atau materi, tetapi lebih bergantung pada sikap dan respon kita terhadap kehidupan. Stoikisme menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam membuat keputusan dan menilai situasi. Kebijaksanaan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak, serta kemampuan untuk mengendalikan respon dan emosi kita yang bergejolak. Mari simak video ini lebih lanjut. Kita akan mempelajari intisari dari filosofi teras atau stoikisme ini dalam buku ini. Apa itu filosofi teras? Filosofi teras atau stoicisme merupakan aliran dari filsafat Yunani yang berusia lebih dari 2000 tahun dan masih relevan untuk kita terapkan dalam kondisi saat ini dalam berkehidupan. Tujuan utama dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan. Saat awal membaca buku ini, saya menemukan cara bagaimana melatih mental untuk menjadi lebih kuat lagi. Karena stoicisme ditulis untuk menghadapi masa sulit. Stoicisme lahir di era penuh peperangan di Yunani yang mengajarkan kita tetap damai dan kokoh dalam kehidupan sekarang. Damai dan kokoh ini karena berakar dari dalam diri kita, bukan pada hal-hal yang ada di luar kendali kita yang bisa berubah, hancur, atau direnggut dari kita. Lalu siapa si Epictetus ini? Epictetus mengatakan bahwa sesuatu tergantung padamu dan sesuatu tidak bergantung padamu. Lebih lanjut, Epictetus menjelaskan dalam buku Enchiridion, hal-hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat dan tidak terhambat. Tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai budak terikat dan milik orang lain. Karenanya ingatlah hal ini jika kita salah mengira hal-hal yang bagaikan budak sebagai bebas dan hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri, maka kamu akan meratap dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa manusia, menyalahkan orang lain. Jadi bila kita bergantung pada hal-hal yang ada di luar kendali kita, maka bersiaplah untuk menghadapi kekecewaan dan stres. Mengapa buku ini layak untuk dibaca dan dipelajari? Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring ini layak untuk kita beli dan baca karena akan memperkuat mental kita menjadi sekuat baja. Dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, filosofi teras ini mengajarkan kita untuk memiliki sebuah tips yang disebut premeditation malorium, atau sengaja memikirkan apa-apa saja yang akan merusak hari kita. Adalah praktik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak enak yang mungkin terjadi. Dengan praktik ini kita mengubah hal tersebut dari tidak terduga menjadi hal-hal yang telah kita antisipasi. Dengan melakukan ini kita telah mencabut gigi taring ketidakpastian. Saat kejadian buruk tersebut akhirnya terjadi, efek pada diri kita akan jauh lebih kurang, seperti ketika kita telah memprediksi macet di jam dan jalan tertentu. Seneca, teman saya, mengatakan musibah terasa lebih berat jika datang tanpa disangka dan selalu terasa lebih menyakitkan. Karenanya tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi tanpa kita sangka-sangka. Pikiran kita harus selalu memikirkan semua kemungkinan dan tidak hanya situasi normal yang kita pikirkan. Karena adakah sesuatu pun di dunia yang tidak bisa dijungkir balikan oleh nasib. Jadi kita perlu mempertimbangkan, memikirkan hal-hal buruk yang mungkin saja bisa terjadi sehingga kita bisa menerapkan langkah pencegahan yang bisa kita ambil sesegera mungkin bila itu terjadi.
Bila tidak, maka alhamdulillah, kebahagiaan untuk kita. Bagaimana filosofi ini menghadapi kesusahan dan musibah? Saat tertimpa kesulitan dan bencana, interpretasi kita amatlah bisa makin memperburuk kondisi. Misalnya dengan terus bertanya, salah saya apa? Mengapa dunia ini tidak adil pada saya? Menghabiskan energi untuk hal-hal di luar kendali kita seperti ini merupakan hal-hal yang sia-sia. Filosofi Stoa atau Teras mengajarkan kita untuk menginterpretasi peristiwa negatif sebagai ujian, sebuah kesempatan yang layak untuk menjadi lebih baik. Interpretasi yang bisa kita terapkan di balik musibah, yakni di balik musibah ini ada kesempatan kita menjadi seseorang yang lebih kuat. Interpretasi minimal yang bisa kita bentuk adalah, ini akan memperkuat saya ketika menerima musibah. Seneca, teman saya, mengatakan, dalam pertandingan suci banyak yang meraih kemenangan dengan cara membuat lawan mereka lelah dengan memiliki ketahanan yang keras kepala. Bayangkan seorang stoa bagaikan atlet seperti itu yang melalui latihan panjang dan tekun akhirnya memiliki kekuatan dan ketahanan mental untuk bertahan menerima serangan sampai lawannya lelah sendiri, sehingga kebahagiaan bisa kita rasakan dan ketenangan mengikutinya. Kemudian Marcus Aurelius, sahabat saya, mengatakan, jadilah seperti tebing di pinggir lalu yang terus dihujam ombak tetapi tetap tegar dan keras dan justru menjinakkan murka air di sekitarnya. Filsuf Stoa melihat semua kesusahan sebagai kesempatan untuk melatih kebijaksanaan. Saat kita tertimpa kesusahan, kita bisa memikirkan keutamaan apa yang bisa dilatih oleh keadaan ini. Tentang kematian dalam pandangan filosofi Stoa. Bagi Stoicisme, kematian bukan sesuatu yang menakutkan karena ini bagian dari hukum alam. Segala ketakutan akan kematian disebabkan gambaran kita mengenai kematian yang menakutkan. Sebaliknya, jika gambaran kita akan kematian bukanlah sesuatu yang menyeramkan, kita pun akan lebih tenang menghadapinya. Sebagai seorang umat muslim, kematian adalah suatu hal yang pasti akan kita alami. Saat kematian adalah saat untuk menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala amal ibadah yang telah kita kerjakan. Allah telah berjanji bila kita benar-benar beribadah dan taat kepada Allah, maka kita akan mendapat surga sebagai tempat peristirahatan yang kenikmatannya tiada tandingan. Oleh karenanya, marilah kita beribadah dengan maksimal selama hidup di dunia ini untuk menjadi bekal mendapatkan derajat tertinggi di akhirat nanti. Kesimpulan, dengan memahami dikotomi kendali, kita belajar ikhlas dan tidak meresahkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan memfokuskan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan saja. Kita perlu belajar untuk mengendalikan interpretasi atas semua kejadian dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi reaktif terus terhadap situasi kehidupan yang tidak nyaman dan menyenangkan. Kita diingatkan untuk hidup selaras dengan alam dengan cara menggunakan nalar dan kebijaksanaan di semua situasi kehidupan. Kita berhadapan dengan manusia lain dengan menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna, sama seperti kita sendiri. Tidak sempurna, tidak berhak untuk menuntut diperlakukan istimewa. Lantas, kematian bukan sesuatu yang menakutkan jika kita tetapi justru memotivasi kita untuk memanfaatkan hidup sepenuh-penuhnya dengan sebaik-baiknya dan sangat bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.